Hai, sahabat membuka mata dimanapun kalian. Sungai yang akan dibuat upacara pada tanggal 17 Agustus nanti. Pemuda yang kompak bersinergi untuk membangun pemuda yang berkualitas dan inovatif dalam menentukan langkah dan berpikir maju. Selain daripada itu, masyarakat Pakis Kembar sangat maju dan berkembang, khususnya di bidang usaha mikro kecil menengah, pertanian, dan perkembangan sumber daya manusia sangat maju dan berkembang. Salah satunya masyarakat yang menjadi petani sukses di bidang pengangguran berhasil saya temui dan bisa saya wawancarai. Berikut hasil wawancara singkat kami tentang petani pengangguran terbesar di Pakis Kembar. Nantikan membuka mata hadir di tempat kalian mengulas tentang apa saja yang berada di sekeliling Anda, yang mempunyai edukasi ke masyarakat. Kami undur diri, inilah wawancara singkat kami bersama Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang pas ya kalau sebenarnya saya disebut ahli atau yang lain. Kita di dunia ini nggak ada yang ahli itu. Yang ada kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal bentuk tanaman apa yang lain. Sebenarnya saya bukan bidangnya, cuman saya menggali untuk hidup ini secara rileks, santai. Tapi ya tidak hitungannya harus menghasilkan. Karena apa? Kalau kita hanya hidup statis, nggak menghasilkan, maka hidup kita pun kurang bermanfaat lah. Kebetulan saya belajar anggur sejak 2018. Sebenarnya udah lama di rumah saya dulu banyak anggur. Tapi selama ini anggur itu identik, anggur itu kecut dan nggak enak. Lama, sulit dibuahkan. Jadi anggur selama ini yang kita konsumsi rata-rata itu anggur impor. Jadi kita belum tahu namanya anggur itu kayak apa. Nah, ternyata anggur itu ada macam-macam. Ada anggur pohon, ada anggur yang lokal atau biasanya disebut untuk minuman keras itu wine. Anggur wine ya, untuk minuman itu mereka itu bentuknya juicy. Nah, ada ini namanya anggur table atau anggur buah yang biasanya kita makan, yang langsung makan itu biasanya itu. Jadi anggur meja nyebutnya begitu. Nah, ternyata setelah anggur itu masuk di Indonesia dan kita belajar, itu ilmunya masih belum mumpuni. Jadi masih banyak yang belum bisa membuahkan, bagaimana perawatannya segala macam. Kita butuh waktu. Ya, ini masih berkembang juga, sekitar 4-5 tahun kita belajar anggur. Ternyata anggur itu bisa kita buahkan, bisa dimuliakan apapun keadaannya. Konsepnya macam-macam, bisa yang urban farming, misalkan di pot, tabulan pot, bisa. Atau yang di lahan langsung, meskipun tanah itu jelek kayak apapun, ternyata di Indonesia itu anggur itu bisa dibuahkan. Cocok ya Pak? Bisa semuanya, ya. Bahkan ya, kalau di anggur itu aslinya dari Eropa, anggur bisa berbuah dalam 1 tahun sekali. Di Indonesia itu alhamdulillah dengan varian yang gampang kita bisa membuahkan kapanpun kita mau. Jadi kalau kita misalkan ada event lebaran misalkan di bulan Juli, berarti kita potong dibuahkan 3 bulan atau 4 bulan sebelum hari raya itu kita pangkas, itu bisa berbuah. Ya, jadi momen itu kita bisa mencari. Nah, itu salah satu edukasi yang bisa itu. Tetapi ya itu tadi, kita belajar pertanian, belajar ngolah sumber daya alam, itu harus kita konsepkan. Konsepnya apa? Tidak hanya sekedar bersih, tidak hanya sekedar enak dilihat mata, tetapi kalau kita berpegang teguh sama bisnis, perekonomian, apalagi ekonomi kerakyatan, itu yang membuat kita itu semakin kuat. Karena apa? Ujung-ujungnya duit itu pasti membuat kita semangat, kayak gitu loh. Jadi bukan hanya untuk itu tadi bersih-bersih, itu hanya bonus saja nantinya gitu. Meskipun sekarang jadi target awal untuk membersihkan sungai, tetapi harus ada ekonomi. Dengan kayak gini kita susun kayak gini. Jadi bantaran sungai yang awalnya seperti itu, mohon maaf seperti itu, yang tidak bisa kita manfaatkan, nanti akan kita sulap semacam ini untuk bisa untuk jogging track. Dan itu bisa untuk ekonomi kerakyatan. Bagaimana caranya? Kita adakan event, mungkin jogging track ya. Orang-orang sekitar kita ajak untuk berjualan.
dengan mendatangkan tamu atau mendatangkan sebuah event organizer untuk sebuah kegiatan, makanya ekonomi kerakyatan pasti terangkat. Pasti terangkat. Iya. Karena apa? Bisa untuk parkir, bisa untuk jualan aksesoris, bisa jualan macam-macam kuliner, itu akan mengangkat mereka. Meskipun itu konsep kita sederhana. Iya. Kenapa kok saya mengandalkan anggur? Karena anggur itu bisa itu tadi bisa berbuah. Contohnya ini udah berbuah semua ini. Ini udah berbuah semua dari ujung sini sampai ujung sana udah berbuah. Makanya ekonominya juga bisa terangkat. Ini akan jadi edukasi, masyarakat boleh belajar secara gratis di sini. Kita ajarkan masyarakat nanti kita bagaimana memuliakan pohon yang lokal tadi, yang untuk wine tadi, untuk minuman, yaitu untuk anggur lokal, itu bukan lokal sebenarnya. Anggur yang sudah lama di Indonesia yang kecut tadi, kita sambung dengan anggur yang impor. Jadinya